warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum aktifkan video boleh diaktifkan dulu videonya. Iya, biar saya lihat ya. Mas Muhajir, Mas Fudali. Hari ini sudah tidak ada yang vaksin lagi kan? Ada Pak. Masih ada ya? Iya Pak. Bentar ya. Ya, aktifkan dulu videonya. Yang lain, Mbak Sheila, Hilma, Aisyah, Mas Muhajir, Ariska. Baru 27 ya yang bergabung. Mbak Jamila. Saya sudah. Ya, udah ya. Baik, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini masih diberikan Allah kesempatan tentunya untuk saling bersilaturahmi satu dengan yang lainnya. Saya berharap semoga saja pertemuan ini membawa manfaat dan nafian bagi kita semuanya sehingga apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Mas Nurmubin sebelum mata kuliah saya ada dosennya? Oh, tidak, Pak. Ini Kosong yang ya? pertama. Ya, kosong, Pak. Oh iya, pagi kosong ya. Mahasiswa yang berbahagia, kemarin kalau tidak salah saya suruh buat RPP ya? Mencari RPP. Format yang kosong, Pak. Format yang kosong. Nanti katanya Format. Iya, format yang kosong ya. Saya kemarin meminta nanti di kita isi bersama ya tentang konsep mengisi RPP seperti itu karena biar mahasiswa sekalian itu bisa terbiasa untuk menulis yang namanya rencana pembelajaran, rencana proses pembelajaran. Kita baca suratul Fatihah dulu agar pertemuan kita membawa berkah bagi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya karena berdua ya mustahil. Nampaknya di beberapa daerah masih ada yang gangguan ya. Wifi-nya ya. semuanya, masih Pak. ada. Hampir ya. Hampir semuanya masih bermasalah. Jadi coba saya maksimalkan ya. Pembelajarannya seperti saya lanjutkan sedikit tentang pembelajaran kita hari ini pengantar dari materi pendidikan dasar dan menengah kedua. Nah, teman-teman yang berbahagia, saya berharap nanti kita akan mencoba untuk mengisi ranah dari RPP-nya seperti itu biar teman-teman terbiasa. Karena nanti nggak terasa lagi Mas Fauzan. Antum semuanya, kalian semuanya nanti itu akan menjadi guru di tempat PKL seperti itu. Jadi materinya tuh harus udah siap. Ya, mau siap tidak siap, mau tidak mau kalian harus jalani. Maka dari itu jangan sampai kita tidak terbiasa dengan membuat materi-materi dalam pembelajaran seperti itu sehingga dalam prosesnya nanti kita sudah terbiasa menghadapi yang namanya kegiatan dalam praktek kerja lapangan. Seperti itu ya. Saya garis bawahi sedikit tentang pertemuan kita kemarin. Ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan dituju oleh kegiatan pembelajaran, satu dimensi keimanan peserta didik, dua dimensi pemahaman atau penalaran, tiga dimensi penghayatan atau pengalaman batin ya. Lalu yang keempat dimensi pengamalannya seperti itu. Nah,
Selanjutnya, kita masuk pada fungsi pendidikan agama Islam. Nah, tentu kalian pernah ingat ya, beberapa tahun lalu mata kuliah atau mata pembelajaran agama Islam ini akan dimasukkan pada muatan lokal saja ya, atau dimasukkan pada ranah pembelajaran yang tidak wajib seperti itu. Nah, ternyata di situ ada kesalahpahaman. Yang dimaksudkan oleh pemerintah itu adalah dianggap itu ingin menghilangkan pembelajaran agama Islam yang beredar di masyarakat. Padahal sesungguhnya yang dimaksudkan, yang diinginkan itu harusnya fungsi ataupun pembelajaran agama Islam ini bukan menjadi sebuah mata pelajaran lagi, tapi dijadikan sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dijadikan sebagai kehidupan sehari-hari, di mana setiap pembelajaran itu elemen-elemen mata pelajaran agama Islam itu selalu masuk di dalamnya. Bukan hanya diselipkan, tapi diimplementasikan. Nah, namun kenapa itu bisa gagal? Nah, itu menjadi pertanyaan besar juga. Apakah setiap guru sudah siap mengamalkan setiap pembelajaran agama Islam? Pembelajaran olahraga, bisakah dia mengkolaborasikan dan mensinergikan antara pembelajaran olahraga dengan agama Islam? Apakah dia mampu mengkaitkan semuanya? Tentu tidak semudah itu. Karena yang paham betul bagaimana korelasi pembelajaran agama Islam itu adalah guru PAI. Nah, dikhawatirkan pembelajaran agama Islam ini nantinya akan hilang sendirinya. Hilang pelajarannya dan hilang eksistensinya. Maka dari itu, tetaplah pembelajaran agama Islam terus ada. Seiring dengan adanya juga Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Agama Islam ini sendiri. Nah, ternyata kalau kita mengacu pada fungsinya, Mas Nur Mubin dan kawan-kawan sekalian, bahwa fungsi pendidikan agama Islam itu memiliki peran yang sangat penting sekali, punya peran yang sangat fundamental dalam perannya. Yang pertama, yang perlu teman-teman pahami adalah fungsi pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Jadi hari ini adalah proses pengembangan ini sendiri tentu itu ada pada mata pelajaran agama Islam. Nah, saya mau tanya ke teman-teman yang mungkin alumni pesantren, ada nggak di sini? Yang dulunya alumni pesantren ada? Nggak ada ya? Ada ya? Ada Pak, tapi nggak mau ngaku nih. Mas Adib, menurut Mas Adib, apakah pondok pesantren itu nantinya mampu berkembang dan bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi nggak menurut Mas Adib? Mampu, Pak. Dengan cara apa salah satunya menurut Mas Adib? Terserah, jangan tidak boleh takut dengan mata kuliah saya. Menurut Mas Adib, apa yang perlu direstorasi dari pendidikan pesantren ini sendiri, Mas? Apanya nih yang perlu kita kembangkan? Pemanfaatan teknologi, Pak. Pemanfaatan teknologi, bagus. Ada yang lain yang ingin menambahkan dalam proses pengembangan? Sistem pengajaran, Pak. Sistem pengajaran, mantap. Ada lagi? Metode, Pak. Metodenya, bagus. Ini yang ngomong alumni pesantren semua, kah? Ya, enggak ya. Metodenya harus dikembangkan lagi seperti itu. Ada lagi enggak kira-kira yang bisa membawa pesantren ini kepada ranah pendidikan yang lebih baik? Sudah baik, sesungguhnya dia punya ciri khas dan karakter sendiri, sudah sangat baik. Nah, berarti dari semua statement Anda tadi, metodenya, sistem pengajarannya, lalu juga tadi Mas Adib sudah katakan juga bisa Pak, bisa berkembang. Semuanya itu bisa berkembang dengan prosesnya nanti. Berarti itu semua masuk pada yang namanya pengembangan pendidikan agama Islam dari ranah yang mungkin yang kalau anak-anak sekarang tuh nyebutnya adalah open minded gitu, terbuka. Dalam arti terbuka masih tetap pada jalurnya. Kita kan juga ingin ya ngelihat alumni-alumni dan lulusan pesantren itu nantinya itu ada yang jadi pilot, ada yang jadi alumni pesantren itu ada yang jadi dokter, ya kan? Kalau pengajar sudah pastilah ya. Alumni pesantren itu yang jadi anggota DPR,
Nah, seperti itu. Kita juga menginginkan begitu semuanya. Jadi pada akhirnya pengembangannya nanti itu tetap meningkatkan pada keimanan ketakwaan peserta didik yang ditanamkan dari dalam lingkungan keluarganya. Jadi sayang apabila dalam proses pembelajaran sehari-hari dia sudah sangat baik, namun keluarganya tidak membantu pada proses pengembangan pembelajaran. Di situ sudah terlihat ya. Jadi pesantren misalnya itu atau pendidikan agama Islam yang belajar dari pagi sampai sore, beban orang tua memang berkurang dalam pendidikannya, tapi mohon maaf, pendidikan utama itu tidak bisa berangkat hanya dari sekolah. Al-Ummahat Madrasatul Ula. Mbak Suci nanti kalau punya anak, itu pendidikan pertama anaknya Mbak Suci itu adalah dari Mbak Suci sendiri, ibunya. Nah, jadi beruntunglah ya Mas Khairul kalau nanti cari istri, carilah istri yang lulusan guru gitu. Minimal dia bisa mendidik anak-anak nantinya. Ya ada kurikulum sendiri, ada metodenya. Yang kedua, fungsi penyalurannya. Fungsi penyaluran yang dimaksudkan di sini itu menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus yang ingin mendalami di bidang agama agar bakat tersebut dapat secara optimal. Nah, saya jelaskan sedikit adalah fungsi pendidikan Islam itu ingin mendapatkan pendidikan yang mendalam di bidang agama. Nah, kalau bidang lain gimana Pak? Boleh juga sebenarnya, tapi ingat tidak boleh keluar pada koridor-koridor keislaman. Dia suka olahraga ya silahkan. Dia suka teknologi ya jangan ditahan. Yang penting dia mampu berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu bentengnya adalah pembelajaran atau niatnya itu adalah untuk agama, pendidikan agama Islam. Jadi sama halnya Anda ya, sama halnya Anda nanti ketika Anda mengajar, maka Anda pasti punya soft skill yang berbeda-beda. Ya, saya sampaikan dari awal dulu adalah ada yang pandai dalam mengolah kata, ada yang pandai menggambar dan melukis, ada yang juga pandai dalam bersyair. Maka buat dulu siswa dan siswi kita itu tertarik dalam pengajaran kita gitu. Jadi dia tahu oh kenapa saya harus belajar agama Islam. Lalu yang ketiga adanya fungsi perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan didik dalam hal keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ini peran Anda, peran kita semua yang terjerumus masuk ke dalam menjadi seorang pendidik agama Islam. Kenapa saya katakan terjerumus? Karena mungkin di antara kalian masih ada yang belum bisa move on ya. Wah, saya masuk jadi guru agama nih. Nah, memang amanah ini sangat luar biasa berat, teman-teman. Tapi Allah tentu memilihkan orang-orang pilihan. Maka tidak sembarangan orang-orang yang masuk dalam jurusan fakultas tarbiyah. Selain ada tesnya dari manusia, maka ada tesnya juga dari Allah nantinya. Ada penilaian juga. Adanya fungsi pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif ya. Adanya hal negatif atau dari budaya asing yang dapat membahayakan peserta didik. Kalau ada anak FTIK, guru FTIK itu main TikTok joget-joget, ya berarti konsep pencegahan ini belum optimal dengan baik. Ya, maka fungsi agama Islam itu adalah mencegah hal-hal yang seperti itu, menjaga. Ya, gimana kita ingin menjadi contoh yang baik bagi siswa kita, sedangkan kita saja belum bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka. Apa yang kita lakukan juga belum bisa dengan baik. Lalu apakah kita harus sesempurna itu Pak untuk menjadi guru gitu? Enggak juga teman-teman. Maka yang saya katakan dari awal adalah ayo kita mulai. Ayo kita mulai, bismillah. Ini amanah tidak hanya mendapatkan gaji, tapi Anda memperbaiki generasi selanjutnya. Kalimat la ilaha illallah itu jangan sampai pudar, jangan sampai rusak, jangan sampai hancur, bahkan hilang, itu jangan. Maka yang menjaganya adalah Mas Paujan dan kawan-kawan nantinya ketika Anda menjadi guru. Begitu. Yang kelima, fungsi penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri ya, teman-teman. Jadi fungsi pendidikan agama Islam itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Gitu. Jadi lingkungannya berusaha menjadi membawa perubahan seperti itu. Maka kalau ada yang mengatakan Islam ini hanya budaya dari Arab seperti itu, maka itu tidak. Bahkan Islam ini mampu merubah peradaban sosial itu dari arah yang lebih baik lagi. Apa yang tidak ada dalam proses pendidikan agama Islam ini? Islam itu mengajarkan sesuatu yang sangat sempurna. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran itu semua ada.
Semua lengkap di sana. Tinggal kita mau tidak mengambil referensinya di dalam Al-Quran. Dari cara mendidik anak, bagi harta warisan, bagaimana kita bersopan santun kepada orang yang lebih tua, menghormati orang tua, menghormati guru, itu semua sudah dijelaskan dalam Islam. Maka Islam ini bukan hanya lagi sebuah budaya yang kita bawa sampai hari ini, namun sudah menjadi norma-norma yang harus Anda transfer, Anda lanjutkan, Anda ubah. Ubah dalam arti adalah Anda lebih kreatif lagi dalam menyampaikan pembelajaran agama Islam. Karena Anda nanti adalah guru-guru milenial ya Mas Fudali ya. Nanti Mas Fudali ini jadi guru milenial nih. Siswa-siswinya tuh kreatif banget nantinya. Gurunya juga tidak boleh kalah kreatif. Dan yang keenam, fungsi sumber sebagai nilai atau yang memberikan pedoman hidup. Gitu ya. Sebagai pedoman hidup ini udah pastilah. Sebagai pegangan ya. Kalau Islam bukan dijadikan sebagai sebuah pedoman, maka kita ingin berpedoman kepada apa lagi gitu. Ya teman-teman ya, ini amanah kita semua nih. Amanah Anda semuanya menjadi guru. Saya ingin terus mengingatkan dan menyadarkan Anda itu sudah dewasa. Anda itu sudah dewasa, sudah bisa menjadi contoh, panutan. Kalau bukan Anda belajar dari sekarang memperbaiki diri, mau kapan lagi? Nantilah Pak, tunggu lulus sudah tua gitu ya. Kita kan nggak tahu kan, umur ya kan. Bisa kalian yang duluan, atau saya yang belakangan. Atau sebaliknya, ya kan bisa saya yang belakangan, baru kalian yang duluan gitu. Nah, maka dari itu semua kan disuruh bersiap semuanya gitu. Jangan menunggu PKL, disiapkan aja dari sekarang. Ya, yang biasanya rambutnya agak gondrong itu udah dirapi-rapikan ganteng kok. Yang perempuan yang jilbabnya masih suka berwarna-warni dengan model yang ini bagus saja dimodelin, tapi apa namanya? Tetap pada batas normal. Nanti Anda akan melihat bagaimana apa yang Anda lakukan itu dinilai sedetail mungkin sama audiens Anda. Ya, teman-teman semua. Namun, rekan-rekan sekalian, pendidikan agama Islam tentu tidak semulus apa yang Anda bayangkan ya. Ya, tidak semulus apa yang Anda bayangkan. Tentu masalah atau kendala pelaksanaan pendidikan agama itu ada di sekolah umum. Apa? Pada aspek manajerial, sebagai akibatnya panjangnya rentang birokrasi. Panjang sekali rentang pada birokrasi ini. Panjang pada rentang birokrasi itu seperti ini ya. Misalnya kebijakan pendidikan kita gitu. Anda ingin membuat kurikulum sendiri, tapi kepala sekolah sudah membawa kurikulum lanjutan yang dibawa oleh Diknas, titipan. Mohon maaf ya, kadang ada sekolah tapi tidak ada di Samarinda ya, di luar negeri mungkin. Kadang ada, itu ada permasalahan sekarang, coba cross check buku-buku adik Anda. Kalau disuruh membeli buku, kurikulum sudah ditentukan gitu. Itu apakah ada niatan bisnis di dalamnya? Tentu kan tidak boleh ya. Karena sesungguhnya referensi itu bisa dicari oleh peserta didik dan gurunya itu sendiri. Nah, yang jadi bahaya adalah ketika kepala sekolah, ini sebenarnya ranahnya teman-teman manajemen ya, tapi tidak menutup kemungkinan Anda nanti jadi kepala sekolah. Kalau nantinya Anda menjadi seorang kepala sekolah, menjadi seorang pengajar, begitu, maka tolong sadar betul kira-kira dosis yang paling tepat untuk sekolah Anda ini sistem pembelajaran seperti apa. Ya, lalu Anda usulkan, ternyata ribet lagi, ada proses yang panjang lagi. Nah, ini namanya maksudnya panjangnya rentang birokrasi. Jadi prosesnya itu lambat sekali. Bisa saja didiskusikan sekarang, hasilnya tahun depan. Nah, ini yang menjadi kendala yang sangat berarti dalam pembelajaran. Yang kedua, posisi pengambil keputusan telah turut memperlambat kinerja sehingga tidak dapat berperan dengan maksimal. Jadi keputusannya sangat lambat, birokrasinya itu ribet. Ya, tapi kita tidak bahas ini ya. Maksudnya birokrasinya seperti apa nanti Anda akan temukan sendiri di lapangan bagaimana ribetnya mengambil sebuah keputusan. Gitu. Yang ketiga, adanya kejenuhan yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga pengajar yang monoton metode yang digunakan. Ini ternyata yang jadi sebuah problem. Ya, menjadi sebuah problem ternyata adanya monoton metode. Maka dari itu saya berharap kita siapkan metodenya. Ini kan sudah ada materinya kan. Nanti di RPS sebenarnya ngisi RPS itu di setiap sub mata kuliah Anda ini bisa loh. Ada di semester ini belajar ini kan metode khusus PAI misalnya. Nah, isinya nanti RPP itu kan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kira-kira nanti ketika Mbak
Mbak Suci mengajar gitu, ke Mbak Suci ngajar, kira-kira saya mata pelajaran ini saya menggunakan ranah afektifnya seperti apa ya? Oh, diskusi. Kalau diskusi maka yang kita kejar itu adalah ranah afektif gitu ya. Ranah afektif, ranah kognitif, pengetahuannya gitu. Oh, berarti dengan cara diskusi. Kalau mengejar ranah afektif, maka dengan cara bermain peran, bergerak dianya, sikapnya, begitu. Sehingga Anda bisa membuat siswa Anda lebih terampil lagi. Kalau ranah kognitif, ya, ranah kognitif dengan pemberian tugas konstruktif. Nah, itu juga jadi ketika Anda mengajar selama 16 kali pertemuan itu tidak bermasalah gitu, tidak pada proses pengajaran nanti Anda nggak bingung, ya, Anda tidak bingung. Nanti kan PKL tuh begini ya teman-teman sekalian ya. PKL itu kalau tidak salah 2 bulan ya Mas Muhajir ya. Antum nanti 2 bulan itu PKL. 2 bulan itu kalau kalian mengajar satu kelas itu setiap hari Senin, berarti kalian sampai akhir pertemuan di 2 bulan itu, di setiap bulan itu kalian ketemu 4 kali. Kali 2 bulan berarti kan 8 pertemuan. Siapkan 8 RPS saja itu sudah clear. RPS ke-8, RPS itu dosen. RPP ya. Pertemuan ke-8, kalian mendapatkan materi, pertemuan ke-8 tuh kalian mengajarnya itu sudah masuk ujian. Ada supervisor, ada guru pamong, ada kepala sekolah. Melihat kalian mengajar. Seret. Maka kalian tidak perlu takut dan tidak perlu bingung. Kalau guru mahasiswa PKL yang bingung, itu berarti dia tidak siap materinya. Dia tidak siap perangkatnya. Dia tidak kenal siapa siswanya. Dia tidak tahu karakter siswanya seperti apa. Kalau dia tahu karakter siswanya seperti apa, maka dia akan tahu caranya bagaimana, dia akan siapkan perangkat yang bagaimana yang akan ia gunakan. Saya kasih contoh. Ternyata Anda masuk kepada kelas yang kita pakai bahasa sehari-hari ya, aktif sekali gitu, ribut gitu. Anda menganggapnya kelas ini sangat ribut gitu. Lalu Anda masukkan pada ranah kognitif, Anda suruh dia mendengarkan Anda bercerita dan sebagainya, maka itu tidak cocok. Itu adalah ranah untuk siswa yang kognitif pengetahuannya. Maka gunakanlah ranah psikomotorik tadi. Ya, digunakan bermain games, permainan. Memang nampak ribut tapi dia suka, dia akan bergerak. Dan itu dihalalkan dalam pelajaran. Hanya orang yang tidak tahu saja, ributnya siswa kita, ramainya siswa kita dalam proses pembelajaran, itu lebih baik daripada diamnya siswa kita yang mengajar, yang diajarkan karena intervensi dan tekanan gurunya. Tangannya dilipat, jangan ada yang ribut. Bapak mau sampaikan materi, diam ya, awas kalau ngomong. Kalau ribut nanti Bapak cubit. Nah, itu nggak bagus. Dia diam, tapi otak dan mindset pikirannya dia tertekan. Tapi kalau Anda gunakan ranah kognitif, dan itu dipastikan dia tidak suka dengan gurunya, itu dipastikan tuh. Sedangkan ranah kognitif, mahasiswaku yang berbahagia, yang calon orang sukses semuanya, guru milenial, kalau Anda masukkan itu pada, Anda kenal dia adalah siswa dan siswi yang kognitif, ramai dia, maka yang paling tepat adalah gunakan games, kegiatan seperti itu. Ya, karena dengan cara itu dia akan bergerak dan menggali informasi sesuai dengan permainan yang Anda buat. Akhirnya dia akan mengikuti pelajaran dengan baik. Ini memang masih menjadi bumerang untuk Anda yang PKL dan melawan guru-guru yang sudah senior. Karena dia siswa di kelas bersuara nyaring dan ribut itu ada sesuatu hal yang negatif. Padahal selamanya itu tidak. Tidak semuanya begitu. Kalau dia sedang dalam proses pembelajaran, kenapa tidak kan? Gitu. Gitu ya. Ini pada bengong semua nih, paham nggak? Oke, jaringannya agak gangguan ya. Jadi senyum kalian itu lambat gitu. Responnya agak lambat, kayaknya masih ada Bagus kendala ya. ini. Bagus ya? Bagus saja Mas Aldi ya? Alhamdulillah Pak, bagus. Lancar. Tapi berarti ini tempat saya ini agak gangguan ini. Agak Kalau lambat suara gitu Pak lancar responnya. aja suara Pak. Kalau suaranya lancar, gambar aja agak ngelik-ngelik. Oh iya. Oh, saya jelek ya? Bukan Ngelik-ngelik begitu. Pak. Maksudnya gambar. Oh, kira saya jelek gitu tadi. Canda, Mas.
Ini Bukan, Pak. gara-gara ini nih. Ini gara-gara diskursi internet nih. Jadi nah terakhir nih, slide yang terakhir. Makanya kadang kalau saya ngajar komunikasi pendidikan atau saya mengajar komunikasi bisnis Islam di FEBI itu adalah hindari komunikasi via WhatsApp yang misalnya berhubungan hal penting, hindari komunikasi WhatsApp, hindari komunikasi telepon, hindari komunikasi chatting. Karena kalau Anda menggunakan chatting, itu orang akan menanggapinya lain gitu. Itu kalau saya ngajar komunikasi bisnis itu gitu. Apalagi dengan nominal yang besar gitu ya. Jangan chat gitu. Apalagi kalau Anda konsultasi nilai dengan dosen gitu, jangan chat. Ya tahu dosennya lagi ada masalah kan baca WA-nya merasa Anda kurang sopan, padahal Anda sudah cukup sopan gitu ya. Jadi lebih baik telepon, itu paling minim sekali, atau samperin dosennya. Yang terakhir teman-teman, 2 poin terakhir. Di kalangan mahasiswa, ini kritikan buat Anda ya. Di kalangan mahasiswa, kajian-kajian ilmu agama itu hanya dijadikan sebagai ilmu pengetahuan saja, tapi tidak diaplikasikan atau direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa yang mengkaji kegiatan ilmu keagamaan, tapi implementasinya itu tidak ada. Maka ini adalah tantangan buat Anda sebagai para mahasiswa, sudah sejauh mana Anda mampu mengimplementasikannya. Seperti itu. Apa, sayang? Nika? Bentar ya. Nih, Umi. Nah, itu ya. Jadi ini menjadi ranah sedikit kritikan untuk para mahasiswa. Saya berharap bahwa implementasikan pengetahuan agama ini. Bagaimana Rasulullah mengajar dan lain sebagainya, maka implementasikan dalam keseharian Anda. Anda tahu bahwa misalnya mempelajari bersuci itu adalah sesuatu yang baik, maka laksanakan kegiatan bersuci itu dengan baik. Anda tahu sholat tepat waktu itu adalah sesuatu yang baik, maka laksanakan itu dengan baik. Seperti itu. Dan yang terakhir, munculnya akulturasi asimetris atau pola hubungan yang timpang antara negara yang maju dengan negara yang berkembang. Sehingga akan melahirkan tingkat kompetensi yang sangat tinggi dalam masyarakat atau bangsa. Nah, jadi memang pola hubungan yang timpang ini antara negara maju dan berkembang ini masih menjadi polemik ya. Contoh gini, Malaysia itu kan dulu belajar dari kita gitu. Ya kan? Benar nggak? Coba deh tanya orang tua kita dulu. Malaysia tuh belajar gurunya tuh Indonesia. Bahkan saking cintanya dia dengan Indonesia, dia buat namanya itu Malaysia, Melayu dan Indonesia. Sebenarnya itu. Saking dia cintanya gitu. Tapi ternyata pada prosesnya akhirnya yang mampu berkembang kan dia gitu. Nah, ini menjadi ketimpangan maksudnya di sini adalah kompetensi kita itu kadang tidak berdasar, masih tergantung pada value atau nilai angka. Padahal kita tidak tahu ternyata prosesnya Mas Paujan ini dalam perkuliahan itu sangat keras. Gitu. Sangat fight dia dengan ingin belajar itu. Tapi ada juga yang lain gitu. Maka akhirnya ada juga dengan fasilitas lengkap, dia belajar juga dengan mudah. Nah, yang harus dilihat tadi ternyata bukan hasil endingnya, tapi pada prosesnya. Gitu, teman-teman sekalian. Ada yang mau ditanyakan nih, tapi sisa 3 menit. Ada yang mau didiskusikan? Teman-teman? Sudah cukup jelas ya? Ya, Mbak Jamilah mau bertanya? Sudah, Pak. Jelas sudah. Jelas sudah. Jadi itu, saya bahas kerangkanya dulu dari materi. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, Mas Yusuf, ini saya sudah ada mana Mas Yusuf? Mas Yusuf? Ya Pak, tes. Mas Yusuf, ini saya sudah ada Zoom yang lama ya. Nanti tolong Anda simpan dan tolong dijaga, jangan diberikan ke siapapun. Ya, nanti untuk mata kuliah saya saja. Jadi ini memudahkan Anda juga untuk membuat ininya, Zoom-nya gitu, biar tidak singkat gitu ya. Baik Pak, siap. Terima kasih banyak Mas Yusuf. Nah, nanti untuk membahas RPP memang saya belum di pertemuan ini. Kita akan ulas nanti di pertemuan yang akan datang, di Zoom yang akan datang. RPP-nya hari ini saya buatkan GCR-nya kita lanjut via WhatsApp ya. Silakan Anda kumpul dan tolong ditulis, jangan cuma template kosong sesuai dengan permintaan kemarin. Tolong tulis namanya, ya, nama lengkap Anda seperti itu. Kalau pakai gelar juga bagus ya kan, Muhammad Faujan SPD gitu kan jadi doa gitu. Muhammad Faujan SPD.
mata pelajaran fikih. Terus temanya apa hari ini? Nah, itu kita tulis. Nanti isi sisanya baru kita praktek di pertemuan yang akan datang. Nanti Mas Yusuf sudah saya akan berikan Zoom-nya. Tapi habisnya langsung saya terus gecer, langsung dikumpulkan hari ini juga ya. Teman-teman ya, kan masih ada waktu nih. Mata pelajaran saya kan, mata kuliah saya kan sampai jam 12. Ya, nanti tolong langsung dikumpulkan. Gimana nih kira-kira? Mas Fudali, keberatan nggak? Aman Pak, aman. Kumpulnya di classroom, Kak, Pak. Iya, di Google Classroom. Ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih banyak. Nih, langsung saya buatkan GCR-nya. Nanti silakan teman-teman kumpulkan di situ. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf, ini saya masih menggunakan mayoritas metode karena sudah masuk proses konstruksi di mana teman-teman membawa RPS, kita isi bersama, kita praktek. Kalau pekan depan punya 2 laptop, silahkan satunya laptop Zoom, satunya laptop, atau satunya handphone, satunya laptop. Atau yang mau belajar sambil tulis tangan juga nggak apa-apa. Yang penting saya ingin Anda paham dulu prosesnya, Anda menulis RPP itu. Jadi kalau udah PKL nanti, udah gampang. Itu kalau ibarat main game itu udah GG lah katanya Mas Bojan, itu udah keren banget kalau bikin RPP itu kayak udah kayak lewat aja. Yang penting udah tahu seperti apa konsepnya. Ya. Makasih banyak semuanya, sehat selalu. Mohon maaf singkat waktunya karena tadi memang ada kendala juga di teknis saya ini, jaringan saya masih sedikit gangguan. Makasih semuanya, sehat selalu. Mohon maaf apabila ada salah kata, datang lebihnya dari Allah, kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu WA grup ya. wabarakatuh. Ya. Siap Pak.